Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B akan mempresentasikan mengenai isolasi kurkumin dari rimpang kunyit yang diampu oleh dosen Ibu Nurul Ambardani, MSI, dan Ibu Bella Riana, MSI. Anggota kelompoknya yaitu ada Novan Syahida, ada Nulaili Salimah, kemudian Raihana Nugrah, Cindy Nurli, Tasya Aulia, Tiara Pratiwi, Wildan Syakir, dan Jasa Yunita. Tujuannya untuk mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa kurkumin dari ekstrak rimpang kunyit Curcuma domestica val menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT biasa dan preparatif. Dari dasar, kunyit merupakan salah satu rempah yang mudah ditemukan di Indonesia. Rempah yang satu ini sudah banyak dimanfaatkan sebagai pewarna makanan, obat, pengawet, dan penyedap rasa. Penggunaan kunyit sudah jarang sekali digunakan sebagai pewarna kuning alami untuk olahan makanan. Penyebabnya antara lain warna yang kurang stabil dan bau khas kunyit sehingga penggunaannya terbatas pada produk makanan tertentu, seperti untuk gulai dan nasi kuning. Beberapa perusahaan lebih tertarik dengan pewarna sintetik karena memiliki kelebihan untuk menghasilkan warna yang lebih mencolok dan cukup stabil selama proses pemanasan. Kunyit memiliki kandungan kurkumin 1,8 sampai 5,4% yang dapat dipengaruhi oleh jenis kunyit, cara ekstraksi, dan jenis pelarut yang digunakan. Kunyit mempunyai khasiat sebagai jamu dan obat tradisional untuk berbagai jenis penyakit. Senyawa yang terkandung dalam kunyit atau kurkumin dan minyak sebagai antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Meskipun kadar lemak dan kolesterol dalam darah dan antimikroba, antiseptik, dan antiinflamasi. Taksonomi kunyit menurut Winarto 2004, kingdomnya Plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, kelasnya Monocotyledonae, ordonya Gingiberales, familinya Gingiberaceae, genusnya Curcuma, spesiesnya Curcuma domestica val. Kurkumin merupakan senyawa polifenol dan pemberi warna kuning pada kunyit serta temulawak. Kurkumin memiliki aktivitas farmakologi yang berefek dan bervariasi seperti antiinflamasi, antioksidan, antivirus, antimal. Kurkumin termasuk senyawa golongan fenolik. Senyawa fenolik adalah senyawa yang memiliki gugus hidroksil dan paling banyak terdapat dalam tanaman. Senyawa ini memiliki keragaman struktural mulai dari fenol sederhana hingga kompleks maupun komponen yang terpolimerisasi. Senyawa fenolik merupakan golongan fitokimia terbesar pada tumbuhan yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan menurut Araujo 2001. Kemudian selanjutnya, rimpang kunyit ini kan mengandung kurkuminoid sekitar 10%, terus kurkuminnya sekitar 1 hingga 5%, dan sisanya ini terdiri dari dimetoksikurkumin serta bisdimetoksikurkumin. Nah, komponen yang terpenting dari umbi kunyit adalah zat warna yaitu kurkumin dan minyak aslinya. Kurkumin ini merupakan zat warna yang secara biogenetis ini berasal dari fenilalanin, asam melonat, dan asam sitrat. Kemudian ini berikut struktur dari kurkuminoid.
Ini ada alat dan bahan yang digunakan. Untuk yang pertama ada alat ekstraksi reflux yang digunakan untuk mengekstraksi sampel dengan bantuan pemanasan. Kemudian ada corong kaca sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan, yaitu sebagai tempat meletakkan kertas saring. Kemudian ada gelas kimia yang digunakan untuk mereaksikan dan menampung bahan. Kemudian ada gelas ukur yang digunakan untuk mengukur volume larutan atau cairan. Kemudian ada kaca sebagai tempat atau alas untuk meletakkan silika gelnya. Kemudian kertas saring untuk menyaring hasil ekstraksi, lampu UV, kemudian ada pipet untuk memindahkan cairan dalam volume kecil, ada plat KLT untuk melakukan identifikasi terhadap senyawa, dan vakum untuk memisahkan antara kondisi padatan dengan cairan melalui kevakuman pompa. Kemudian ada bahan, yang pertama diklorometan sebagai eluen fase gerak, kunyit kering sebagai sampel, metanol sebagai eluen fase gerak, heksan pelarut, dan silika gel fase diam. Selanjutnya yaitu prosedur percobaan. Yang pertama ada preparasi sampel, di mana sampel di sini yaitu kunyit dimasukkan sebanyak 20 gram kunyit kering, kemudian dilarutkan dalam 50 ml diklorometan, lalu direflux sampel selama 1 jam, kemudian disaring hasil dari campurannya, lalu dipanaskan campuran tersebut pada penanas air dengan suhu 50 derajat Celcius. Selanjutnya dicampurkan residu yang telah diperolehnya dengan 20 ml N-heksan. Lalu disaring hasil campurannya, kemudian dipanaskan pada penanas air dan dianalisis padatan atau kristal dengan menggunakan KLT. Maka akan didapatkan hasil. Lalu ada proses pemisahannya. Di sini ekstrak kunyitnya itu dilarutkan dalam diklorometan dengan metanol yang dengan perbandingan 99:1. Kemudian diteteskan sampel pada batas bawah plat KLT preparatif, lalu dielusi dengan eluen diklorometan dengan metanol dengan perbandingan 97:3. Lalu diangkat platnya dan diamati pada sinar UV. Selanjutnya dikerok komponen noda dan dilarutkan dalam diklorometan. Kemudian disaring filtratnya itu dari sisa silikanya. Kemudian diuji kemurnian dengan menggunakan KLT. Dan diamati hasil elusi pada lampu UV 254 nanometer dan 366 nanometer. Lalu akan diperoleh hasil. Selanjutnya ada prosedur percobaan. Pertama, masukkan 20 gram kunyit kering. Kemudian larutkan kunyit kering dalam 50 ml. Kemudian sampel direflux selama 1 jam. Setelah proses reflux selesai, campuran disaring menggunakan kertas saring. Selanjutnya, larutan hasil penyaringan dipanaskan pada penanas air 50 derajat Celcius. Kemudian residu yang diperoleh dicampur dengan 20 ml N-heksana, campur lalu disaring. Kemudian hasil penyaringan dipanaskan pada penanas air agar terbentuk endapan. Analisis padatan lalu atau kristal yang diperoleh dengan KLT menggunakan eluen yang menunjukkan 3 komponen utama.
Kemudian ekstrak yang diperoleh dilarutkan dalam CH2Cl2 MeOH. Kemudian sampel diteteskan dan menyebar pada batas bawah plat KLT preparatif. Kemudian dilakukan elusi dengan eluen CH2Cl2 MeOH. Setelah proses elusi selesai, angkat plat dan amati pada sinar UV. Hasil elusi dilihat di bawah sinar UV dan tandai pita pola pemisahan. Tandai pola noda yang terlihat. Komponen noda dikerok dan dilarutkan dalam dikrometana. Kemudian saring fitrat dari sisa silika. Fitrat diuji kemurnian dengan KLT biasa dengan eluen CH2Cl2 MeOH. Hasil elusi diamati. Adapun di sini hasil dari percobaannya, yang pertama itu terdapat gambar dari hasil ekstraksi menggunakan metode reflux. Nah, pada metode reflux ini pelarut yang digunakan itu ialah diklorometana, di mana akan menarik senyawa metabolit lain yang sifatnya polar. Nah, untuk selanjutnya di sini menganalisis hasil ekstraksinya itu perlu dilakukan pemeriksaan melalui KLT, seperti pada gambar kedua, yakni hasil daripada KLT yang pertama. Gambar ini menunjukkan hasil adanya 3 bercak noda. Setelah didapat hasil dari KLT yang pertama tadi, di sini selanjutnya ada gambar ketiga. Ini merupakan hasil dari KLT preparatif. Hasilnya itu hanya terdapat 1 pada noda atau hanya terdapat pita tunggal. Setelah dilihat di bawah sinar UV 254 nanometer dan tidak tampak apapun pada UV 366 nanometer. Lalu pada gambar terakhir ini ada hasil daripada KLT yang kedua. Hasilnya ini terdapat 3 bercak noda yang dimana hal ini menunjukkan bahwa proses pemisahan belum sempurna dan terdapat isolasi yang belum murni. Lalu di sini pembahasan kunyit itu merupakan satu tanaman rempah dan obat yang dimana secara umum digunakan sebagai bumbu masakan. Lalu kunyit mempunyai bau khas aromatik, rasa agak pahit dan agak pedas, yang lama-kelamaan menimbulkan rasa tebal. Kandungan kimia kunyit diantaranya ada minyak kaciri 3-5%, kurkumin, pati, tanin, damar. Adapun khasiat dari rimpang kunyit yang telah diketahui ialah hepatoprotektor, selain itu antibakteri, penambah nafsu makan, dan diare. Selanjutnya, pada percobaan kali ini kita mencoba untuk mengisolasi suatu senyawa metabolit sekunder dari rimpang kunyit yang dikenal dengan kurkumin atau zat warna yang menyebabkan si kunyit ini berwarna oranye. Nah, cara kita mengekstraksi kurkumin dari rimpang kunyit, pertama-tama kita lakukan ekstraksi dulu rimpang kunyit yang sudah kering menggunakan metode reflux. Prinsip dari metode reflux ini sebetulnya tidak terlalu berbeda jauh dengan distilasi, perangkatnya juga cukup mirip, namun bedanya kalau di metode reflux ini
pelarut yang sudah menguap nanti akan dikondensasi dan akan turun kembali ke labu alas bulat yang di dalamnya ada sampel. Jadi tidak kalau pada destilasi nanti akan terpisah antara pelarut dengan senyawa yang akan dimurnikan. Kalau ini pelarutnya jatuh kembali ke labu alas bulat seperti itu. Maka dari itu metode reflux ini dikatakan sebagai ekstraksi yang berkesinambungan. Nah, berikut ada ilustrasi untuk instrumen reflux. Nah, keuntungan dari metode reflux sendiri ini biasanya dapat digunakan untuk mengekstraksi sampel-sampel yang punya potongan-potongan besar atau teksturnya kasar, kemudian sampelnya tahan panas. Peralatannya juga lebih sederhana sehingga biayanya lebih ekonomis dan waktu ekstraksinya lebih cepat dibanding maserasi yang membutuhkan waktu berhari-hari. Nah, kalau metode reflux ini biasanya sekitar 3-4 jam. Namun kekurangannya dari metode reflux ini adalah sulit mencapai ekstraksi sempurna meski pelarut yang digunakannya banyak. Kemudian tidak bisa digunakan untuk senyawa-senyawa yang termolabil atau dia tidak tahan panas. Nah, untuk pelarut yang digunakan dalam metode reflux ini adalah diklorometana. Kita tahu bahwa diklorometana ini adalah pelarut yang polar. Fungsinya adalah dia untuk menarik senyawa-senyawa yang sifatnya polar supaya terpisah dari kurkumin yang sifatnya non-polar. Kemudian setelah kita lakukan reflux, kita uapkan dulu pelarut diklorometananya, kemudian kita tambahkan dengan enheksan, dan dipanaskan kembali di atas talas air supaya terbentuk padatan. Nah, padatan tersebutlah yang kita analisis menggunakan metode KLT untuk melihat ada berapa senyawa yang ada dalam padatan tadi. Berikut hasil KLT-nya. Ternyata ada 3 bercak noda yang menandakan bahwa dalam padatan ekstrak tadi terdapat 3 senyawa. Nah, selanjutnya dilakukan isolasi kurkumin dengan metode KLT preparatif. Nah, karena tadi senyawanya masih ada 3 bercak noda, kita lakukan isolasi metode KLT preparatif. Nah, kromatografi lapis tipis preparatif ini dilakukan untuk mengisolasi senyawa-senyawa tunggal yang ada pada fraksi aktif. Pengambilan senyawa hasil KLT preparatif dilakukan dengan cara dikerok. Jadi ini hampir sama prinsipnya dengan kromatografi lapis tipis biasa, hanya saja dilakukan dalam chamber yang lebih besar. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan preparasi KLTP, pertama, fase diamnya menggunakan silika JF254 yang dialasi oleh kaca. Kemudian fase geraknya menggunakan campuran, kalau untuk praktikum ini menggunakan campuran diklorometana sama metanol dengan perbandingan 97:3. Lalu sebelum digunakan, plat silikanya itu harus diaktifasi terlebih dahulu dengan cara dipanaskan. Supaya apa? Supaya si gugus silanol yang ada dalam silikanya aktif. Supaya nanti dia bisa berpendar ketika disorot lampu UV gitu. Lalu eluen dalam chamber juga jangan lupa untuk dijenuhkan terlebih dahulu supaya tekanan uapnya sama, supaya nanti elusinya juga bisa baik. Nah, plat KLTP juga tidak boleh terlalu tebal. Nah, di sini idealnya ketebalan KLTP, ketebalan platnya itu umumnya 0,5 sampai 2 mm. Karena kalau terlalu tebal juga nanti itu bisa mengganggu elusi si senyawanya. Lalu sampel sebelum ditotolkan itu perlu dilarutkan terlebih dahulu. Nah, pelarut-pelarut yang disarankan itu biasanya diklorometana, etil asetat, dan enheksan. Nah, setelah kita lakukan elusi, terbentuk single peak di sini. Isolatnya kemudian dikerok, lalu dilarutkan dalam diklorometana. Fungsinya dilarutkan dalam diklorometana ini adalah untuk memisahkan si isolat dengan silika gel. Selanjutnya, kandungan kurkumin dalam rimpang kunyit bervariasi sesuai dengan jenis tanaman kunyit kultivar, usia pemanenan, ukuran atau jenis rimpang. Rimpang induk kandungan kurkumin berbeda dengan rimpang anakan dan kondisi tanah. Kandungan kurkumin pada kunyit adalah 3-8%. Paling tinggi dibandingkan dengan kunyit putih, kurkuma zedoaria 0,1% dan temulawak kurkuma santoriza 1,2%. Kurkumin dapat diekstraksi dari rimpang kunyit dengan menggunakan berbagai teknik seperti hidrodestilasi, low pressure solvent extraction, chocolate, dan supercritical fluid extraction. Senyawa kurkumin bersifat polar, sehingga dibutuhkan pelarut yang bersifat polar untuk menghasilkan senyawa kurkumin dan aktivitas
antioksidan yang tinggi. Selain itu, sifat kimia kurkumin adalah memiliki sifat tidak stabil akibat perubahan pH lingkungan. Kurkumin dalam suasana asam akan berwarna kuning atau kuning jingga, sedangkan dalam suasana basah akan berwarna merah. Selanjutnya untuk ini ada hasil dari KLT preparatif. Di sini dapat dilihat di gambar terdapat pita tunggal. Lalu untuk yang hasil KLT 2 di sini terlihat isolatnya belum murni. Untuk selanjutnya, kesimpulan, kurkumin dari ekstrak rimpang kunyit dapat diisolasi menggunakan kromatografi lapis tipis preparatif atau KLTP, di mana sebelumnya ekstrak tersebut diperoleh dengan metode reflux. Kemudian hasilnya dianalisis kemurniannya dengan menggunakan metode KLTP. Berdasarkan dari hasil pengamatan bahwa KLT pertama menunjukkan adanya 3 bercak noda pada plat, dan hasil KLT kedua juga terdapat bercak lebih dari 1 pita yang memang menandakan isolat tersebut belum murni. Ini berikut daftar pustaka atau referensi yang kami dapatkan dari beberapa jurnal dan buku. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.